Tuh, Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu. Ketika ada ayat wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Gitu. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu. Berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku jadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa itu saudara? Ergo gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono mat maksudnya iki kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa? Minal fajar. Itu lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya orang Anda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara apa? Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku cek piro? 24, kira-kira ya selawe digawe selawe ewu. Selawe ewu salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok serame. Pokoke rame lah walhasil. Itu tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Enggak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri. Sing penting rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Itu Islam tahlil sitok Islam sunnah Rasul enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi, tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang, bareng mus ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu. Nggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu.
Ya tentu dia punya cara lah, tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja lah, pekerja imane pas-pasan. Kulo nate wis badhe Jumatan, mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Sudah Jumatan apa ning kene wae gitu. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Gus ini. Ya aku muni. Ya segelem Jumatan ku apik. Wong seperti dilakoni kok takok dosa ta Gus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Tapi itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar. Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampai niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang napa? Lunggih tuh. Kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane sholat sing batal apa ngentut roh dene. Aduh. Ilmune roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat apa jek roh dene. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat itu serang arah iso. Atau nganggo komputer itu loh, nganggo jam, nganggo kompas. Padahal ono ilmune ya marosdil apa kiblat di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso, nak ngono niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kok karo kowe seneng dokter, konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahire ku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yo ngaji titik. Nah, kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu mbok delok seneng wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Aneh, iku dudu obatno ngono, yakin ngono. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong coba bener nemen-nemen gak mungkin, wis pokoknya bener sidik-sidik. Makanya kemarin ngaji apa Nasoihul Ibad kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika
ngaji. Ora kok mujalah satu ulama utawa sowan matekno wong ngene tuh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Gue jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Nah, hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi? Kok jenengan dermemel nglafadzno apa sing kalimate sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye takono aku yo guru pun mbek dukun wong kalimate ra jelas kok mandi nak jelas gak mandi mergo nak jelas kita bodoni ne ayo guru men mantra iku mesti gak wae rungokno tenanan kalimate terus ora jelas dukun-dukun dulu lu kok mandi, nak jelas malah mandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat, dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi, ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah, karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim allamah. Dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya kita contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa bareng dadi wong soleh biasa wae. Aku ana gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia maca hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya.
Apa artinya kalau masuk surga karena fadl Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bus warga mereka fadl pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi, sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Rukinus gak tahu, eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini malah jadi eling. Orang eling tulisannya eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Lah iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah itu sebetulnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh. Lah ya mulane ku dadi perdebatan, kok koyo iya koyo ora. Juga tuh gale gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer, lu cari yang begini, pusing kan kamu. Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madzhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak, maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya mergo mangkel. Dari Imam Haris, yo aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam Yus nangoten kita arahe jenengan mboten sedo ngarang. Makanya Haris Al-Muhasibi akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya coba mau apa coba? Misalnya kamu bela tahlil, nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Mana nak dari ceritanya Mbah Mun itu lucu. Mbah Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul akeh wong ayu. Itu dulu babanya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Nah, Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati, Mun nak mondok ujo geman dolan ning Bandar Kidul. Gak akeh wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ajune nganti sepiro kok nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lare kata Mbah Mun, tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya itu kalimat itu pancen ribet. Kalimat itu ribet pancen. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono ya nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab, makanya berat. Pokoknya walatus alunna yauma idzin
anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hambal. Kalau gak ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab saja. Latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui manusia. Masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin. Butuhnya Allah itu mau wong muni yotok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo Hen, Gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melawayu moro. Wih Allah wis seneng, wah nurut aja iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak Hen Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kowe langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan kok goblok kayak ngono ora takok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilem mbek pangeran. Cek nurut e, ora paham-paham belas melayu. Ki milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok, ya coba ngono. Kita tidak pernah tahu. Mulane tetap pada akhirnya kita itu wa in adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini, akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang nggak ngerti, ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu isi, isi urip orang, mungkin jawab sih. Munir roh itu nyatane yo koyo roh. Munir roh yo roh nak mati. Melane ya sudah. Kadang tak kok sesuk iku jeng yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang wa alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Wis ra kena diterangno. Mulane kula niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama, nak gejol-gejolkan ngoten niku. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama. Pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh. Nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani, takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tuh ke? Wingi-wingi ra bingung, ora tau mikir. Maksudnya aku ya gumun, wong ora tau mikir ya urip. Jadi ya sudah. Enggak angel panjen urip ya angel. Mana ngaji, mana ngaji. Ngaji minal fajr. Ngaji minal fajr. Itu satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi ora sak ayat mau sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terusno. Oh, masalah yamin iki kula terangno. Yamin niku maknane arah kanan. Arah kanan maknane arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mulane ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah ning ndi. Tapi nah istilah Al-Qur'an itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu
bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah. Wong napa sebut ini ummatan wasatol litakunu syuhada napa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatol. Mun kalau terus jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladzaiqul adzabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fihi tetep dawu, fihi ku tetep ing dalam dawu innakum. Iltifatun ono iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladzaiqul adzabil alim. Yektine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa mutzauna lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jazaa kecuali wales perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh illa ibadallahil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa ikhlas. Wis ikhlas pokoke enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temrohake guru cek ora buan sak karep-karepe pokoke mulang ya mulang ae. Sekolah nih, pokoknya mulang-mulang aja. Cek kira hakku ora urusan, pokoknya mulang wis. Boleh ridane Allah, sebenarnya akhirat rakakan hisab ribet mikir manusia ribet. Pemane mikir hak-hakmu ribet. Turuti ora tau warta, serepot kabeh. Ben bonus, dunya ben bonus. Nah, adikmu mesti dianggap ae urip sedina-sedina. Sing ngongkon bayangno urip suwi kuwi sapa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu hoten. Lan kula nak di 200.000 tak anggap wage. Urip nganti sesuk dhuwit 200.000 cak aki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh, bayangno urip nganti 60 tahun. Sing ngongkon bayangno ngono iku ya sapa? Jelas Nabi dawuh wa amal li akhiratika ka annaka tamutu hoten. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki, digedingi mok sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya anggap ae cek sesuk. Kan mok sedina-sedina ngitunge apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Aja mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian men. Wong ora tau ngaji tauhid to men. Pas lha coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya ben ana kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya tapi ini benar kepastian mbahmu manusa sing iso nonton sapa. Pokoke nek acarane Senin, aku kandhani malam Senin, aku ono ya iso wae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Kados kula ngaji teng mriki wis pokoke umume iku akhir bulan iki ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya pokoke urip ku anggap ae sedina wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan dari misalnya damuk bojo ya enteng sedina. Sesuk wis mati ya. Boleh sesuk jauh urip diwamuk meneh. Paling sedina. Wis sedina mati, yes. Enggak suwe-suwe ra aman apa? Aman. Aman. Wani urip ngono. Jare daftar wali, tau warai ngono ora. Ikhlas yang ngoten carane ke salat ben nyaman. Ketika Rasulullah sholli ka annaka sholatu muwaddi'in. Kowe nek pengen salat ikhlas, anggap bae iku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat, tahu sujud. Juga salat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Seneng dadi salat. Salat kok ora. Sewante engko salat meneh. Sewante akhirnya awur-awuran. Mana kira dadi wali-wali aku krasa Kang, nek dadi wali ku ngono ambune. Kita ora ngono ambune semboyo. Maksudnya aku ora usah wali-wali papan atas, sing ringan-ringan ae, sementing ku bener. Jadi syaratnya wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi misalnya diutang tapi sahur jangan utang sahur ngawur sembrono. Contohnya aja utang, aja nak utang bahaya. Enak kan? Jadi kayak di masalah berat ya enteng. Wong urip mau napa? Sedina. Apa meneh nek kowe luwih wali meneh, ora nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nek di masalah kan lep sediluk. Cuma masalah kowe permanen, bar mati tambah neraka. Lha kok aja sampe. Malah selawase.
Lawas. Mulane masalah ning donya tok, ora usah sampai tok akhirat. Untuk nah, gue kan repot ngajajai gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya semuanya ikhlas semua. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kawulane Allah sing nopo Sawma ja'alna minal mukhlisin ya. Mimpi kula jenengan sedanten termasuk tiyang sing napa ikhlas. Pokoke dilatih nggih. Nek ora dilatih dipaksa. Pokoke luwateh paksa. Nggih Gus pokoke paksa. Paksa supaya sampean ikhlas. Ya wau misale kowe ngandalo pejabat ya mati. Nak mati ora kuat. Sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kayak dhisik misalnya wong duwe wartel iku koyo sugih toko wartel. Bareng ono HP gitu tuntas. Dulu misalnya wong duwe telepon rumah iku koyo sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti ora iktimat, ora tetanggenan be dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ngono kowe sayang anak, iso wae anakmu sampeyan gedeng kowe aja katut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedeng kowe. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono, misale kowe ndonga muga-muga disenengi wong bidukan, jebule kowe ditakdir urip di daerah lah. Enggak pernah tahu. Sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Semulane illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayil mukminina tegese pira-pira mukmin. Uti dawe iki istisna mungkotion kang terputus. Dzikra jazaihum. Utawa ngene, dzikru jazaihim utawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqum ma'lum. Ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas lahum tetep kedhe ulaika fil jannah rizqun utawi rezeki maklumun kang wis ditentokno bukrotan ing dalam wektu esuk wa asyan wektu sore. Rupane rezeki apa fawakih iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal au bayanun utawa menjelasno di rezeki maring rezeki. Bahwa tekang aran fawakih utawa wa utawi arrizku ngrupa fawakih ma perkara. Yuk kalau kang den pangan apa mata lagi dan krana enak-enakan lali hifdzi sihatin. Ora kok krana jaga kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanane mung go enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok, kue mangan beras ning Indonesia kan gue ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham? Bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kue butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan tok. Ora perlu lali hifdzi sihatin, ora perlu gue jaga kesehatan. Mergo li anna ahlal jannati krana sak temene penduduk swarga iku mustaghnuna semugih kabeh an hifdziya saking jaga sihah bi khalqi atsadihim sebab gawe jasad ahli swarga digawe lil abadi krana selawase lawas. Dadi gamane di surga kamu ndak perlu mikir obat, ndak perlu mikir pakanan sing menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan. Jadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, tidak demi menjaga ketahanan. Karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk lawas. Wahum haluti ahlul jannah mukramun den mulya ana kabeh billahi taala kelan ganjarane Allah taala. Maksudnya kelan ganjaran sing diaturno oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin ing dalem swarga kang penuh nikmat. Ala sururin ing atase pira-pira napa bayang utawa pira-pira napa singgasana mutaqabilin hale adep-adepan kabeh layar ora ningali sapa badung sebagian wong akeh kofa badin ing jitoke sebagian sing liya. Jadi gamane ahli swarga iku ora ana wong ngungkur-ungkuran lho. Dadi semua kalau ketemu madhep ora kaya ning Jawa. Nek ora cocok mungkur. Iku ning donya nek ning akhirat wis kabeh ketemu wani madhep. Artinya wani madhep enggak ada masalah. Cara Jawa kan ngoten. Wong iku diutang aku, nak ketemu ora madhep. Wong iku tahu bodoni aku, nak ketemu ora madhep. Di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar. Orang itu punya utang saya, sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatapmu muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka, artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama
sekali. Yutafu dan iderno atau diidarno alaihi mengatasi ahlul jannah ya ala kul dan tegese saben-saben suci minhum sange ahlul jannah apa bikasin kelawan gelas. Wa ta'al kasu alina iku ada bisa robi klan ono isine minumane kasu. Min mainin sanging arak sing seger. Min khamrin tegese arak ya jri kang lumaku apa ikla khamr ala wajil ardi ing atase bumi jabane bumi kan haril mak kaya dene sungene banyu. Dadi arak diharamno ning donya mergo soben dihalalo ning akhirat. Dadi malah ana ancaman sing ngombe arak ning donya ora bakal ngombe teng napa akhirat ya kecuali kalau mau tobat. Bedoa terputih asad tegese banget apane badan putih minal laban dibanding susu. Ladatin terenak eladi dah tegese enak li syaribin kudu sing ngombe. Bi khilam bi khamri dunya kelan beberitane arak donya fa inna khamrat dunya iku karihatun iku ora nyenengno ing tasyurbi nalikane dinombe. La fiha ora ana iku tetep ing dalem khamrah. Haulun utawi dadekno mabuk ma tegese perkara yahtalu kang iso ngilangno apa mauku lahum ing akale wong akeh. Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan. Walahum lan ora ana te ahlul jannah anda sange arak yunzafuna iku didadekno mabuk sapa ngake fatiza wa kasra minna sabasyarif wa anzafa yaskaruna tegese dadi mabuk sapa ngake utawa yusiruna dadi mabuk sapa ngake bi khilafi khamri dunya hal berbedane arak dunya. Jadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk. Mereka punya bidadari banyak tapi ora selingkuh ora darani zina. Mulane ning donya ora usah zina sampeyan ning akhirat ana widadari akeh. Wayu ora usah bayarno. Wis ayu ora cerewet ora njaluk blonjo supaya penak lah. Ning donya serapati ayu njaluk blonjo ngomel aduh ribet. Mesti bojomu ora bojoku. Wa indahum qasil. Tapi ngalami kabeh ora apa-apa sunnatullah napa? Ben seru menapa? Tapi sepi lho. Omah esuk-esuk ora ono ngamuk sepi. Tapi angen-angen ya bener. Ben napa? Omah iku hidup. Omah iku napa? Wa indahum qasiratut tarfiin. Wa indahum lan iku ana ing sanding ahlul jannah qasiratut tarfi utawi bidadari sing pandangane iku terbatas. Manane habisatul ayun tegese muk membatasi pemandangan ala azwajina ing atase bojone bidadari. Dadi ning swarga wis bojomu ayu enggak pernah memandang cowok lain. Gak kepikiran delok wong liya. Ora usah mbok takono. Nek ning donya piye Gus? Takono dhewe kowe takon. Wong sing alami kowe kok takok aku. Layang durna ora ningali sapa kok para widadari la ghirihim maring liyane bojone li husnihim krana apike bojone mereka indauna ana ing sandinge widadari. Dadi widadari ku didesain mok roh gantenge wong mok bojone tok. Nak ro wong liya mbok ketok apa pokoke roe ku nak sing apik ya bojone tok. Nak ning donya piye coba takon. Nak ning donya kan bojom sering istighfar. Nah nasibe aku wis nduk bojo ngene wis ngono terus. Sampai ngadani anak sing perawan ngene, "Nduk, kowe buka-buka aja ngalami kaya aku." Matene wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone dhewe. Lah nek takok, "Lah kok ngono, Gus? Kowe lah tekem ya ngono." Ndek bojo iku ngeluh. Lah iya akhirnya diwales pangeran bojomu untuk kowe ya. Lha kowe dhek lakonane ngono. Wah, tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing. Wis terusno dhewe-dhewe, wae kabeh dihisab dhewe-dhewe. Dan widadari kelakuannya rangono ya, membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Nah lagi di bojo ngono berarti min ahlil jannah. Yo mau cuancang ning kamar iku bener ora wong liya. Ben sing ganteng kowe tok jan sing lanang kowe tok. Tapi dianggap wong stres ya. Kena undang-undang saiki penjara. Ngajak bojo ra gelem kok peksa napa? Niku mesti bojone ayu sing akeh mlebu penjara. Nek bojone elek kan padha ra gelem. Bapak uga ada kiai. Kiai ini lucu, kanca akrabe bapak. Dari cara apa? Cara kancane bapak ngono. Ana wong bojone elek, iku sok ben hisabe gedhe. Lah kena apa iki? Lah anak ora tahajud salahno pangeran wis bojo elek kok ora duha ora tahajud. Nak bojo maju nu pantes ora tahajud perkara kelon wis elek ora tahajud e opo wae. Dadi kiai iku memperberat hukum. Dadi cara kiai iku wong kok bojone elek iku sok ben disalahno pangeran. Kenapa ora tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah kowe bojomu elek kok ora tahajud dane ora bojomu. Ayo malah ora tau tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna.
Nabi ku nak tahajud. Iku Aisyah turu ning ngarepe. Aisyah ku wahyu prawan turu ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajud. Jajal kowe di bojo wahyu, apa tahajud terus bojomu gelem kira-kira mbok terusno to? Milih ndi? Bojomu elek ora tau tahajud, mau kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat, Aisyah turu ning ngarepe, iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iku malah tahajud terus iki. Masyhur ngene hadis-hadis. Aku ora ngarah, kowe kebayang. Di bojo wayu ape tahajud, pas bojo mapian. Lah aku parah meneh wis bojone elek. Kelon ra gelem mergo elek, tahajud ra gelem mergo ngantuk, gak di prestasi. Lafit ora donya ora akhirat. Wis parah wis. Marani ngene iku marani. Jebule dongane kebanteran, ya Allah, meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat, bojomu tangi telabrak. Ora usah ngono, ora usah ndonga wis pokoke ya Allah. Kabeh ana gentine Gusti. Tapi bahasane aja jelas ya Allah ngono. Kabeh ana apa? Bojomu ngamuk, apa Mas maksude? Yo, maksude ra piye biasa wae. Mulane kula nek ana imam ndongakno ngono iku ora mentolo. Imam salat jenazah, jane donga iku ora usah banter-banter. Lha donga kok ngene, misale Ruhin mati, iku nak dongane ngene, ya Allah, wa abdilhu zaujan khairan min zauji wa daran min dari. Itu nak diterjemah bojomu ngamuk lho. Ya Allah, kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wa daran khairan min dari, kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang. Tapi alhamdulillah dora faham yo. Amin. Amin. Padahal doa itu sangat menyinggung loh. Ya, isi ada apal donga iku. Iku aja terusno, maksudnya iku. Nah, nong mati kan dongane di antara ya Allahumma pokoke wa abdilhu zaujan khairan bin zauji wa daron. Itu nak diterjemahkan. Gusti niki mawon teng donya di bojo ngeten niki teng donya mawon. Genti nggih Gusti teng akhirat. Kan artine ngono. Apa wa abdilhu digenti tambah Gusti kok. Tukar tambah maksudnya Gusti. Dadi wong ra paham barokah. Amin amin. Nah kula mboten ate maca donga niku. Langsung badaron khairon min dari. Mergo nak zaujan kadang sing wedok isih nangis, cek muni amin amin wah perkara gitu. Maksudnya donga iku ya ora ngono, tapi terjemahane kan ngono, wa abdilhu zaujan khairon. Maksudnya gini loh. Jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahnya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang. Plus ada tambahan di sana karena nanti kan widadari berapa kan jarimu? 70 ya. Berarti 70 siji apa 70 plus bojomu? Gak 70 itu 70 siji. Tapi jare ngomong paling ayu sing kodonya yo. Tenan ora yo kowe sampeyan delok wae ora usah takok aku saiki sampeyan delok. Lah gunane opo kowe takok aku jebule mlebu neraka. Gak penting, ngono iku rasa kiyaine goblok, takoki ngono dijawab, ora usah dijawab. Mlebu swarga sik, lagi takok. Lah nek kono bantah, nek wis swarga ora usah takok. Lah iya padha iku mlebu neraka gunane apa ora iku? Ya ora usah takok ya. Pokoke kok ning swarga ketemu, ya Gus bener jebule jenengan ngono. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha, mosok santrine entuk 70 ki ini 70 ya ora. Tetep aku ora trimo, jumlahe padha ya ora trimo. Kadar ayune padha ya ora trimo. Tetep mbek pangeran ya tetep beda tetep. Padha-padha numpak pesawat ya tetep beda kelas e sembrono iku. Tetep beda. Nontor apik mripate di khamul ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembare ayun. Dadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya mripate gak sipit. Ya pancen ya tenan, kowe ro wong ayu Arab, be ayu Cina tetep ayu Arab. Mergo ayu Arab hasil napa inun tikhamul ayun mripate gedhe. Sa ayu-ayune wong sipit, be ayune wong ya cek wae saiki. Salah ayune wong Uzbek, be ayune wong Cina. Kowe milih ndi? Uzbek senajan to ngono mbok pilih ya ora gelem pokoke. Wong ngongkon milih wae. Milih ndi kan? Ayune Uzbek be Cina.
Wis baik, tapi sing mbok pilih ora gelem. Yo milih wae saya apa? Wong milih. Maksudnya itu tenan, bener pangeran. Pokoknya ayu sing kelas standar, sing dihamul ayun. Karena guna koyok-koyok setuhune bidadari filau niku bedun niku endok. Maksudnya nino am kedua burung onta maknun kan tersimpan. Mas tunur disimpan birai sihi kelawan utori sihi kelawan apa sayape utawa iku. Iku lho sing bulune ikilah an-nu'am. Maksudnya koyok endok putih sing terselip utawa tertutupi oleh bulu. Maksudnya indah. Ya wong ayu transparan ambek rontok kena kere iku seru sing rontok kena kere ngono lho. Pokoke ngono. Wis kowe milih wae senajan turun kesampaian pokoke milih saiki wae. La yasilu ora tumeka ilahi maring ikilah apa ayun utawa maring ikilah ainihinna apa hubarun apa bletuk. Walau nuhu wa wa albayat fi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe apik-apike warnane wong wedok. Pokoke ora usah takok sebenarnya lakoni. Faqbala mengko madhep sapa ba'dum sebagiane ahlul jannah. Ba'du ahlul jannah tegese sebagiane ahli swarga madhep ala ba'din ngatasé sebagian yata sauna hale saling takok sapa ahlul jannah. Amma sing perkara maro kang wis liwat apa mabihim kan ahlul jannah fid dunya ing dalem dunya. Iki kula terusno Mas ora iso dilereni. Niki kan critane ngeten iki. Wong ahli swarga niku nek ning swarga niku takok kanca bisnise ning donya. Nah, mitra bisnisnya itu mlebu neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong soleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal ndak harbi loh ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kue urip ning Uni Soviet atau urip ning Korea atau bahkan urip ning Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik, urusan profesionalitas kerja juga apa? Baik. Singkat cerita, ketika di dunia gue sempat misalnya kayak dijak dugem gak gelem, dijak zina gak gelem, terus dijak maling gak gelem, terus si kafir tadi ngomentari ngene, kenapa kayak ra gelem zina, ra gelem maling? Ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Terus dari sing kafir ndak tenan ngono iku. Mosok orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wis karwane sok mben. Nah, ternyata kalimat sampean karwane sok mben mbek Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kowe takok, ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya. Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu wis ning neraka. Dadi nunjukno wong nek ora kesampean dendame gak lega, iku manusa. Wis manusa wis ngono kabeh. Sampai ning swarga iku nek ora kesampean dendam, akhirnya ketemu ning neraka. Piye saiki kowe mbek aku bener ndi? Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nak aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangiku ning swarga kowe neraka. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno ning swarga. Lha wis disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu yafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi dilungguhno dhuwure neraka, tapi sudah diatur mbek pangeran sedemikian rupa supaya kowe ora ceblok. Tapi nak aku milih ora usah jajal aja, masih tetap wis milih. Artinya nak kowe dendam ku dituruti mbek pangeran. Misalnya ana wong sing ning donya kok ngojang ngaji tak entuk apa. Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kayak ngaji jalan mlebu iku ora lega nak gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuwure kowe. Wah yo. Repot aku. Akeh-akeh ora insyaallah ora, nek sing nyai insyaallah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nek umat Nabi muga-muga di sepuro. Nan dhuwure me takoki, lho ketemu aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebeton terus istighfar. Sementara kebar tanya dendam terus, mulane swarga ndek. Nah ngono ya repot to. Tapi intine ning ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning donya sering dinyek nak sampean ra ono hari kebang. Lah iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu koncone sing zaman ning do. Dan iku ambek Allah diberi hak. Napa diberi? Hak iki disebut apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki
yang zurun hal suwibal kufaru makanu ya falun pun jimat terus kola ko iluminum gak diterangno ora iso ngakhiri pokoknya ngono sok ben terusane kola ko iluminum ini kanali korin. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina, di Venezuela itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau tidak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, haqiqatul istighna, itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang enggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet.
Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu. Di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andai kan kita punya Tuhan Fir'aun. Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi, kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena yakulanit to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Artinya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita, Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Al-awwal, sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul, karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya? Padahal sekarang saya raja. Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya. Kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum, dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika, hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren, dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin, silahkan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan ya semuanya diletakkan di saku, ada yang apa, ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu.
Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, senang. Kalian senang-senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simple, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga apa ya. Kita ini butuh obat di kondisi Covid seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya? Istighna tadi. Kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimah-kalimah thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi aqibi, di anak turunnya, di semua generasinya. Baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh moto kalau orang bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut itu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan Covid. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator itu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4 katanya. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong awam. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja.
kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UI, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus, pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa, Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa, Gus? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan, di sini aja. Ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok, Gus. Ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Ya itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati oplosan ya, itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenan itu, karena ini yang on time ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga ya sudahlah, kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, enggak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu, takut pas nggak punya uang. Itu dokter gak ada duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak nggak pas itu. Misalnya rektor lah ditanya mungkar nakir nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak, ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka. Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngelotok? Kok kamu tidak pernah ngaji enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya akan rileks wali di Bang Pak Rektor. Saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwannya nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana?
Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku iku sakake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua mangan wis ngopi, nguduk, ngopi ora roh pakanan liyane iku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rontok pesek ya wis cantik, rontok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya, nak senangnya ketemel gemblong itu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Bang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi ya itu guyon ya, guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya'i. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya. Terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah Gus, supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu. Pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya sudah Gus nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim, terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali, sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi, dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu nggak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah nggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi ada ibu-ibu ya kurang ya nggak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah nggak usah nggak jadi itu. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini. Andai kan tidak ada qanaah. Nerimo ing pantum. Coba sekarang ada Covid. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu gak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis tuh kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai jogeman nyalahno wong liya. Urip pun rimo ing pantum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu.
Mbak niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil itu jelas barokahnya kalimah tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya enggak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah, kan enak aturan mainnya jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat ke Nabi, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir